رشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأمر مكرمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwah wa la ma'budan illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini, dan tiada henti-hentinya lisan kita. Mari sama-sama kita selalu basahi dengan kita selalu memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan kita untuk dapat sama-sama hadir kembali duduk di majlis yang mulia ini
duduk di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita talabul ilm, dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus dalam rangka kita mencari kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang berjalan dengan suatu perjalanan dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan keharibaan junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, yang selalu konsisten terhadap sunnah dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Sebagaimana biasa, sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali, kita buka dengan kita sama-sama membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, niat dan langkah kita dari tempat kediaman kita masing-masing Allah catat sebagai amal soleh kita. Allah catat sebagai amal soleh kita untuk bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, pada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya, terutama guru kita Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rakib bin Muhabbar, Kiai Haji Muhammad Zain bin Asiri, dan guru-guru kita semua yang lainnya yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah catat baginya amal kebaikan yang telah beliau sampaikan kepada para muridnya dan dijadikan sebagai amal soleh untuk bekal beliau dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini pula kita niatkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah. Summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in bi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya al akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة
ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم من شر الظالمين وشر المعزين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر الشياطين وشر الكافرين وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين بخير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسن بلطف وخير وعافية ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح خصوصا sebutkan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih surat Al-Mutaffifin nih. Ayat yang sekarang ke 13 ya? 13. Hah? 13. Iza tutla alaihi. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tutla alaihi, apabila dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, lalu ia berkata, asatirul awwalina, itu adalah dongengan-dongengan orang dahulu. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, sebenarnya hati mereka telah tertutup. Makanu yaksibun, terhadap apa yang selalu mereka usahakan. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim, sesungguhnya mereka terhadap Tuhan mereka, yauma izin, pada hari kiamat, lamahjubuna, benar-benar terhalang ataupun tertutup dari rahmat Allah. Summa innahum, kemudian sesungguhnya mereka itu, lasalul jahimi, benar-benar masuk neraka. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hazallazi kuntum bihi, inilah azab yang dahulu, tukazzibuna, yang mereka dustakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya. Sesungguhnya mereka kemudian benar-benar masuk neraka jahim. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah adab yang selalu kamu dustakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bimuradih. Asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Kita masih melanjutkan pembahasan dalam surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki ayat yang ke-13. Masih menjelaskan tentang
orang-orang kafir. Artinya amalan-amalan, ya, pekerjaan-pekerjaan dan kecelakaan bagi mereka orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan yaumul ba'as, hari kebangkitan. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang kafir. Orang-orang yang nggak percaya, ya, mereka itu nggak percaya adanya hari kiamat. Ya. Dan mereka itu tidak ada yang mendustakan semua itu, yang mendustakan hari kiamat, mendustakan yaumul ba'as, yaumul hisab. Ya. Mereka nggak percaya kecuali orang-orang yang telah melampaui batas dan melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi mereka itulah yang nggak percaya akan adanya hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. Ya. Jadi mereka yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, mereka telah melampaui batas, melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itulah yang enggak percaya. Di samping itu juga mereka enggak percaya akan ayat-ayat Allah. Pada ayat yang tadi kita baca, ketika dibacakan, ya, dibacakan kalamullah, firman-firman Allah, padahal pada saat itu Rasulullah baru menerima wahyu, masih anget, masih seger, ya. Rasulullah baru menerima wahyu dari malaikat Jibril, kemudian dibacakan, ya, kepada para sahabat, ya, terutama mereka yang banyak melakukan perbuatan dosa, ya, mereka yang enggak percaya, ya, sampai mereka itu mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu adalah dongengan ataupun cerita-cerita daripada orang-orang terdahulu. Padahal ayat itu baru diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril. Firman-firman Allah, kalamullah itu dibilang sama mereka itu adalah dongengan, cerita-cerita utopis, ya, yang Rasulullah itu dibacakan ataupun minta dituliskan, disalinkan, ya, kitab-kitab orang-orang terdahulu, cerita-cerita orang terdahulu sampai ke situ, ya. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Jadi orang-orang kafir itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, firman-firman Allah, kalam Allah, mereka itu menyangkal, nggak percaya, itu bohong. Bahkan mereka mengatakan adalah itu semuanya adalah dongengan, cerita-cerita utopis yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu, sampai mereka itu, ya. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika mereka mendengar kalamullah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia mendustakan, itu nggak percaya dan menuduhnya dan dengan prasangka-prasangka yang buruk, ya. Maka dia meyakini sebagai bahwa firman Allah itu sebagai buatan daripada Nabi Muhammad. Ya. Hanya ucapan Rasulullah yang dihimpun dari kitab-kitab orang terdahulu. Itulah tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang benci kepada Rasulullah. Ya. Allah jelasin juga tuh dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 4
dan ayat 5 sampai. Pada ayat itu Allah menjelaskan tuh bagaimana tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu adalah merupakan buatan Nabi Muhammad. Itu merupakan satu kebohongan yang dibuat-buat oleh Rasulullah katanya. Dan dia dibantu oleh kaum yang lain, oleh guru-gurunya, ataupun dari orang-orang lain. Dia mendapatkan cerita-cerita yang utopis itu, cerita-cerita dongengan-dongengan orang terdahulu. Ya. Lalu Allah menjawab ucapan mereka itu, menyangkal Allah yang menjawab ucapan mereka itu. Maka sungguhnya mereka itu telah melakukan satu kezaliman dan kedustaan yang sangat besar. Jadi ucapan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan kebohongan, buatan-buatan Nabi Muhammad, Allah sangkal tuh bahwa sungguhnya yang mereka telah katakan itu suatu kebohongan dan kezaliman yang sangat besar. Artinya apa? Artinya mereka yang telah membuat perkataan itu adalah perkataan yang batil, perkataan yang bohong, yang dusta. Ya, dan mereka menyadari akan tuduhan itu dan kedustaan itu yang mereka lancarkan itu. Dan mereka berkata bahwa itu adalah dongengan orang-orang terdahulu, orang-orang kafir, Pak. Ketika turun ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, baru diturunin oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat, orang-orang kafir musyrik itu nggak percaya. Ya. Yang dimintanya itu dituliskan, artinya Rasulullah minta ditulisin, ya dapat belajar dari orang-orang, cerita-cerita dari orang-orang terdahulu, yaitu kitab-kitab orang yang terdahulu. Lalu dia minta agar dibuatkan salinannya itu, ya dibuatin fotokopinya dari cerita-cerita orang-orang terdahulu katanya. Sampai segitunya orang-orang kafir. Kemudian dibacakanlah dongengan itu kepada Rasulullah katanya setiap pagi dan petang. Jadi tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal. Makanya Allah bantah ucapan mereka itu. Sungguhnya apa yang mereka ucapkan itu merupakan satu kezaliman, satu yang akan menjerumuskan dirinya itu, dan satu kedustaan yang sangat besar kata Allah. Ya. Mereka mengatakan dibacakan setiap pagi dan sore, dan ucapan mereka ini diketahui kebatilannya, kedustaannya, kebohongannya oleh semua orang. Ya, karena mereka itu ngaco, orang-orang kafir. Ya, dusta dan buat-buatan serta tidak ada buktinya bahwa ya ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah ya merupakan buatan manusia. Ya, karena sungguhnya mereka telah mengetahui itu secara turun temurun dari semenjak kecil. Rasulullah pernah bohong nggak? Nggak pernah bohong. Ya, pasti Rasulullah dia tidak pernah belajar. Dari mana Rasulullah belajar? Ya, orang-orang yang ngajarin pertamanya, ya, orang tuanya sendiri sudah terputus, Pak. Ya. Dan kakeknya yang ngajarin sudah terputus. Ya. Rasulullah, kita tahu gelar yang digelarkan oleh Rasulullah sebagai seorang yang ummi, ya, nggak pandai membaca dan juga nggak pandai menulis, ya. Kita tahu juga beliau itu tumbuh ya di tengah-tengah mereka yang melancarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, sejak Rasulullah lahir tuh sampai Allah mengangkatnya menjadi rasul pada usia 40 tahun. Banyak tantangan dakwahnya Rasulullah, Pak, ya. Dan mereka pasti itu mengetahui dari sifat kejujurannya, amanahnya Rasulullah, kebaikannya Rasulullah, ya, dari jauhnya dari akhlak-akhlak yang tercela, ya, sehingga Rasulullah itu mendapatkan julukan Al-Amin, ya, orang yang dipercaya. Masih nggak percaya juga. Allah jelasin dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 4 dan 5. Wa qala allazina kafaru inna hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun
faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Coba baca arti. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh dia, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah kepadanya setiap pagi dan petang. Itu tuduhan orang-orang kafir. Mereka nggak percaya, Pak. Dikata cerita-cerita, dongengan-dongengan orang-orang terdahulu, ya, yang dibantu oleh orang lain untuk menuliskan. Jadi Rasulullah setiap pagi itu datang untuk minta dituliskan dongengan-dongengan itu. Tuduhannya sampai ke situ, ya. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala itu menantang tuh kepada orang-orang kafir, kalau mereka itu nggak percaya, orang-orang kafir musyrik nggak percaya akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tantang tuh, silahkan kalian buat satu surat aja yang sama seperti Al-Quran. Kalau kalian itu memang ragu terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Kalau memang kalian nggak percaya orang-orang kafir musyrik, silakan ragu terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, silakan buat satu surat daripada Al-Quran. Coba baca artinya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan aku neraka yang berbahan bakar dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi Allah tantang tuh bagi orang-orang yang nggak percayakan kebenaran. Silakan kalian buat satu surat. Silakan kalian ajak para penolong kalian selain daripada Allah. Ya, buat satu surat aja. Jangankan satu surat, Pak. Satu ayat aja yang sama seperti Al-Quran pasti nggak mampu, Pak. Pernah dulu ya ada ya nabi palsu, bukan sekarang aja ada nabi palsu, dulu juga ada ya. Ya, siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ya. Dia mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul gitu. Ya, sampai mengeluarkan ayat gitu. Gitu. Dalam surat Al-Isra juga Allah jelasin tuh. Surat yang ke-17 ayat 88 kali. Ya. Katakanlah hai Muhammad, jika seandainya kau kumpulkan seluruh jin dan manusia, artinya seluruh manusia ini berkumpul untuk membuat satu surat ya daripada Al-Quran yang sama seperti Al-Quran, seluruh manusia nih dari semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini kita kumpulkan semuanya untuk membuat satu surat yang sama seperti Al-Quran, kira-kira mampu nggak? Nggak akan mampu kita. Satu ayat aja kita akan buat Al-Quran. Ya. Nggak akan mampu. Ya. Surat Al-Isra tuh, surat yang ke-17 ayat 88.
Qul la in jama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Coba dibaca artinya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu sama lain. Nah, jadi nggak akan mampu, Pak. Ya, Allah tantang tuh, silahkan kalian kumpulkan seluruh manusia dan jin untuk membuat satu surat yang sama seperti Al-Quran, dan silahkan kalian ajak para penolong-penolong kalian yang lainnya, seluruhnya. Mereka pasti tidak akan mampu untuk membuat ya satu surat yang sama seperti Al-Quran. Gitu. Dalam surat An-Nahl juga Allah jelasin tuh, surat An-Nahl ya, ayat surat yang ke-16 kalau An-Nahl, ayat 24 sampai 25, di mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka yang orang-orang kafir yang enggak percaya akan kebenaran Al-Qur'an. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka ya kepada orang-orang kafir ini dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Maka orang-orang kafir itu menjawab, apa? Asatirul awwalin. Itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Dia nggak percaya Al-Quran. Artinya apa? Ya, dengan kata lain Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu pun yang berarti, dan sesungguhnya yang dibacakan kepada kalian hanyalah dongengan orang-orang terdahulu yang diambil daripada kitab-kitab orang-orang yang terdahulu. Sampai gitu. Mereka membuat kedustaan terhadap Rasul dan mengatakan kata-kata yang semuanya itu tidak benar dan bertentangan serta berbeda dengan kenyataan. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai seorang pendusta lah, seorang tukang sihir, tukang tenun, peramal, orang gila ya. Kemudian pendapat mereka menjadi satu yang menuruti apa yang dibuat oleh pimpinan mereka ya, yang dikenal pada saat itu ya, pimpinan mereka itu Walid bin Mughirah ya. Dengkot kafir Quraisy yang enggak percaya ya akan kebenaran Al-Qur'an ya adalah Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa tuh. Jadi karena ucapan mereka yang mereka ucapkan bahwa Al-Qur'an itu sebagai dongengan orang-orang terdahulu ya, itu menyebabkan mereka itu memikul dosa-dosanya ya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat nanti, dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan. Jadi bukan dosa mereka itu sendiri, akan tetapi dosa orang-orang yang mereka ajak tuh, yang mereka dakwahi ya, yang mereka bujuk supaya enggak percaya akan kebenaran Al-Qur'an tuh pada orang-orang yang mereka pengaruhi untuk supaya enggak percaya akan Al-Qur'an. Itu termasuk dosa-dosa mereka akan pikul tuh para pemimpin mereka itu. Ya, ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Ya. Dalam surat An-Nahl itu Allah jelasin tuh. Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum qala asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Silakan baca artinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan, mereka menjawab, domain-domain orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sendiri bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka. Ya. Jadi orang-orang kafir itu ya termasuk orang-orang yang ngajak ya, yang mempengaruhi orang lain untuk nggak percaya akan kebenaran Al-Qur'an ya. Nanti pada hari kiamat itu dosa-dosanya juga dipikul tuh sama-sama, ditanggung
Karena mereka tuh mengajak untuk membantu ya untuk mendustakan Al-Qur'an ya. Kita ngajakin orang, mempengaruhi orang lain supaya nggak percaya akan kebenaran Al-Quran. Bukan orang itu aja yang berdosa, akan tetapi yang ngajakin itu pun sendiri ikut akan memikul dosanya pada hari kiamat. Allah yang jelasin ini. Bukan dosa dia sendiri, dosa orang-orang yang mereka pengaruhi itu ya akan mereka tanggung nanti pada hari kiamat akibat daripada mereka mengajak orang lain untuk ya memusuhi Rasulullah ya. Mereka nggak percaya akan kebenaran Al-Qur'an gitu kan. Ya. Dalam surat Saba juga Allah jelasin lagi tuh, surat yang ke-34 ya. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang kafir. Ya. Di mana mereka itu berhak untuk mendapatkan, jadi wajib untuk mendapatkan siksaan dan azab ya nanti pada hari kiamat. Itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang sudah jelas dan terang bahwa itu adalah merupakan firman Allah yang mereka dengar langsung, apalagi bisa dengar langsung dari Rasulullah ya yang menerimanya masih belum lama. Rasulullah masih belum lama disampaikan wahyu itu oleh malaikat Jibril, disampaikan langsung kepada para sahabat, kemudian dia enggak percaya ya. Lalu mereka berkata ya, orang-orang kafir yang enggak percaya akan kebenaran Al-Qur'an itu berkata ya, apa? Dia menuduh Rasulullah ini ya seorang laki-laki yang selalu menghalangi dari apa yang kita sembah oleh bapak-bapak ataupun nenek moyang mereka. Jadi mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang menghalang-halangi kita ya untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kita. Termasuk penghalang katanya Rasulullah. Mereka mengatakan qalu ma haza illa rajulun yuridu ay yasuddakum amma kanu ya'budu aba'ukum. Ya. Mereka mengatakan bahwa ini orang laki-laki yang dimaksud adalah Rasulullah ya. Inilah orang yang menginginkan menghalang-halangi kita untuk menyembah sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kita. Sampai ke situ, Pak. Rasulullah dikata termasuk orang yang menghalangi, penghalang mereka untuk ya mereka menyembah kepada penyembahan daripada nenek moyang mereka gitu. Dan mereka berkeyakinan bahwa agama nenek moyang mereka itu agama yang paling benar. Ya. Karena mereka berdoman ya mengikuti penyembahan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Padahal itu belum tentu benar. Bahkan mereka menuduh Rasulullah sebagai orang yang menghalangi penyembahan mereka yang disembah oleh nenek moyang mereka. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah menurut mereka adalah batil, penuh dengan kedustaan, kebohongan, dongengan orang-orang terdahulu, cerita-cerita utopis yang nggak masuk akal. Ya. Dan mereka berkata bahwa Al-Quran ini tiada lain adalah kebohongan yang diada-adakan oleh Rasulullah. Allah jelasin tuh. Mereka berkata wa qalal ladzina kafaru lil haqqi lamma ja'um in hadza illa sihrun mubin. Dan orang-orang kafir itu berkata, ketika datang kebenaran kepada mereka, mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir yang jelas-jelas. Jadi firman Allah dikata sihir. Ya. Dia enggak percaya, kata cerita-cerita utopis, dongengan orang terdahulu gitu. Ya, dalam surat As-Saba itu surat 34 ayat 43. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Tanda-tanda kebesaran Allah sudah jelas nampak kepada mereka. Apa kata mereka orang-orang kafir? Qalu ma hadza illa rajulun yuridu ay yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Wa qalu ma hadza ifkun muftara wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in haza illa sihrun mubin. Coba baca artinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat
tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah Hmm. oleh nenek Hmm. dan mereka berkata, Hmm. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan Hmm. yang diada-adakan mereka. Hmm. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, jelas. Ya, ketika kebenaran itu datang, Al-Quran itu datang, yang untuk menyampaikan yang hak, ya, mereka mengatakan apa? Inna haza illa sihrun mubin. Ini tidak lain adalah sihir, sudah jelas-jelas sihir. Ya. Padahal Rasulullah seorang yang ummi, nggak pandai membaca, nggak pandai menulis. Dari mana dia belajar? Tapi yang mengajarkan adalah Allah. Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang mendidik Rasulullah adalah Allah, dan sebaik-baik didikan adalah didikan Allah. Gak ada gurunya. Ya, sampai mereka mengatakan itu adalah sihir. Ya, tukang sihir lah Rasulullah. Ya, orang gila lah, tukang tenun lah, peramal lah, gitu. Sinting, sedeng, singgit dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu, hadirin sekalian. Ya. Bahkan Allah menantang tuh dan mengancam kepada orang-orang yang berpaling, yang mendustakan, yang nggak percaya akan Al-Quran, ya, Allah akan berikan tuh satu kehidupan yang sempit, baik di dunia apalagi di akhirat. Walaupun pada zahirnya dia memiliki harta kekayaan yang banyak, yang melimpah ruah, namun dadanya sempit, kosong daripada hidayah Allah. Hartanya banyak, bergelimang dengan harta, hidup dengan serba kemewahan. Tapi apa gunanya kalau hati kita sempit daripada hidayah Allah? Dan yang lebih parahnya nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan mereka-mereka yang berpaling daripada Al-Quran dalam keadaan buta, Pak. Buta matanya, buta mata hatinya. Kalau di dunia buta mata masih bisa kita. Buta mata hati kita nih yang ribet. Kalau hati kita udah dibutakan, disempitkan dada kita oleh Allah, jauh daripada hidayah Allah, gak ada gunanya kita hidup di dunia, Pak. Ya. Allah jelasin itu dalam surat yang ke-20, surat apa? Surat Toha ya. Ayat 124 sampai 127 tuh. 124 sampai 127. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la azabul akhirati asyaddu wa abqa. Repot, Pak, kalau Allah sudah palingkan kita dari Al-Quran. Allah berikan kita kehidupan yang sempit, walaupun pada zahirnya kita termasuk orang-orang yang kaya raya, harta kita berlimpah ruah. Tapi kalau dada kita kosong daripada keimanan, daripada hidayah Allah, apa gunanya kita hidup? Betul gak? Coba dibaca artinya Pak Ubaid. Ya, silakan. Dia berkata, ya Tuhanku, maka engkau buka dalam keadaan buta, adalah aku dahulu dapat melihat. Dan lalu bagaimana berbeda? Dahulu telah datang kepadamu ayat dari kami, dan kamu mengabaikan. Itulah pula pada hari itu kami diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang mengakui dosa dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhanku. Sungguh ada ayatnya itu juga bagi. Nah, itu ancaman Allah bagi orang-orang yang berpaling, yang nggak percaya, yang mengabaikan Al-Quran. Ya.
Di dunia Allah udah tunjukin tuh. Ya, dadanya sempit. Jauh daripada hidayah Allah. Diajak sholat, nggak mau. Diajak ke majelis taklim, nggak mau. Hidayah itu perlu dicari, Pak. Bukan diem aja di rumah. Jangan berpangku tangan di rumah. Hidayah itu perlu kita cari. Nggak bisa kita diem aja di rumah. Nggak bisa kita nungguin rezeki dari Allah. Kita diem aja di rumah, berdoa aja. Perlu kita cari hidayah. Petunjuk dari Allah. Dengan kita memperbanyak baca Al-Quran. Dengan banyak hadir di majelis ilmu. Ya, itu salah satu bentuk untuk kita mencapai hidayah. Makanya kita sering dengar, ya, gapailah ridho Allah, itu hidayah. Kita perlu kita cari. Nggak bisa kita berpangku tangan diam di rumah aja gitu kita mendapatkan hidayah. Bergaul dengan orang-orang soleh, gitu kan? Ya, seperti kita hadir di majelis ilmu ini, ya, kita dapat ilmu, ya, yang banyak teman-teman soleh kita yang mengingatkan kita, ya kan, akan kehidupan akhirat, ya. Karena kehidupan dunia ini sifatnya hanya sementara. Jangan sampai, Pak, ya, Allah berikan kita kehidupan yang sempit, ya. Ya, di dunia sempit, ya, apalagi di dunia udah susah, di akhirat tambah keblangsak, ya. 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 Nah, akhirat ada kampung kita, ya. Kampung halaman kita, tempat tinggal kita selama-lamanya. Dunianya ngontrak, ya kan? Kayak saya sering jelasin tuh, kita hidup di dunia itu hanya sesaat, hanya sebentar, nggak sampai setengah hari, betul kan? Ya. Kalau merujuk daripada surat Al-Mu'minun, ya, ayat 99, surat yang ke-23 ayat 99, ya, sampai dengan ayat 100, itu hidup kita itu kalau umur 63 tahun itu baru 1,5 jam, Pak. Ya. Ketika itu Allah bertanya tuh kepada kita selaku hambanya. Apa kata Allah? Kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum fas'alil adin. Kemudian Allah jawab, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Ada enggak dalam surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 112 kalau nggak salah. 112 sampai 114 kalau nggak salah ya, benar nggak? Benar ya. Cuma nebak-nebak doang ya, kalau salah berarti Al-Qur'annya palsu. Bagus ada nggak? Ada. Kalau nggak ada berarti palsu tuh Al-Qur'annya ya. Hah? Coba dibaca artinya tuh. Ayo. Terus lagi. Itu. Jadi ketika itu kita menjawab, ya ada satu hadis dari Abu Aifa Ibnu Kalai, ya, di mana ketika itu beliau berkhutbah. Beliau berkhutbah itu mengutip dari salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya nanti pada hari kiamat, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan seluruh penghuni surga ke dalam surga, ya, artinya semua udah keputusan semuanya masuk nih, yang masuk ke surga, yang masuk ke neraka, gitu kan, ya, ada masing-masing bagiannya, gitu kan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ya. Ya, dalam hadis itu dijelaskan ketika itu Allah tuh bertanya tuh kepada dua penduduk surga dan penduduk neraka. Saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Ketika itu Allah bertanya kepada penduduk surga. Apa kata Allah? Ya ahlal jannah kam labistum fil ardi adada sinin. Wahai penduduk surga, dahulu kalian pernah tinggal di dunia ini berapa tahun sih? Itu pertanyaan Allah kepada penduduk surga. Apa jawab penduduk surga? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Penduduk surga menjawab, kami tinggal di dunia itu dulu hanya 1 hari
Bahkan nggak sampai 1 hari, hanya setengah hari, Pak. Apa Allah jawab? Qala la ni'ma mattajartum fi yaumin aw ba'da yaum rahmati wa ridwani wa jannati amkusu fiha khalidina mukhalladin, kata Allah. Allah jawab. Sangat beruntunglah kalian apa yang kalian telah tukarkan selama kalian hidup di dunia 1 hari bahkan setengah hari. Dengan apa kita tukarkan? Dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah, dengan surganya Allah. Kata Allah, amkusu fiha khalidina mukhalladin. Silahkan kalian tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya. Jadi keuntungan kita yang mengisi kehidupan kita yang hanya serba singkat ini dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, Pak. Nah, kehidupan kita hanya sesaat. Ya, saya sering jelasin kan, 1 hari di dunia, di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Kita kalkulasiin deh. 1 hari berarti 24 jam kan? 12 jam berarti 500 tahun kan. Berarti kalau 6 jam 250 tahun. Ya, 3 jam 125 tahun. Kalau 1 jam setengah berarti kan 63 tahun kan. Begitu singkat umur kita, hadirin sekalian. Kalau nggak percaya tuh merujuk dalam surat 32 ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i fil ardi ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'ud. Surat 32 ayat 5 kalau nggak salah. Sajadah. Ada. Tuh. Yang kadar lamanya 1 hari di akhirat menurut perhitungan kita 1000 tahun. Tuh, kalau udah umur 63 baru 1,5 jam. 1,5 jam kira-kira dari sini kemana tuh? Sampai nggak kota wisata? Hah? Pondok Gede nggak sampai. Nggak sampai Pondok Gede mah. Di situ udah macet tuh, ada galian, ya kan? Di galian aja situ 1 jam tuh depan itu kan. Mau masuk ke pasar ada galian 1 jam. Sampai Pondok Gede paling dari sini ke itu mitra keluarga ya. Ya. Enggak sampai umur kita. Coba deh kita ingat-ingat. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kalian hidup di dunia ini seperti seorang mengembara, orang asing, Pak. Ya, seperti orang asing kita di sini, kita semua akan kembali ke kampung halaman kita. Ya, sedang orang yang musafir. Iza amsayta fala tantazir sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa, kata Nabi. Jika kalian berada di pagi hari, ada kesempatan untuk melakukan ibadah amal-amal soleh di pagi hari, jangan tunda-tunda sampai datangnya sore hari. Begitu juga kita berada di sore hari. Kita ada kesempatan, masih diberikan panjang umur sama Allah, jangan tunda-tunda sampai datangnya pagi hari. Singkat umur kita. Makanya apa yang kita cari selain daripada ridho Allah. Makanya Allah katakan la ni'ma mattajartum fi yaumin aw ba'da yaum rahmati wa ridwani wa jannati, kata Allah. Beruntung kalian yang menukarkan kehidupan kalian yang hanya 1 hari bahkan setengah hari dengan rahmat Allah, dengan ridhonya Allah, dengan surganya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi tuh kepada penduduk neraka dengan pertanyaan yang sama. Qala kam labistum bil ardi adada sinin ya ahlan nar. Wahai penduduk neraka, kata Allah. Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di dunia ini? Penghuni neraka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia hanya 1 hari, bahkan setengah hari. Kemudian Allah jawab apa? Labisa mattajartum
fi yaumin aw ba'da yaum sukhati wa ghadabi wa nari, kata Allah. Amat buruklah apa yang kalian tukarkan. Artinya celakalah apa yang kalian tukarkan ketika kalian hidup di dunia ini cuma 1 hari dan setengah hari. Dengan apa? Dengan kemurkaan Allah, dengan kemarahan Allah, dan nerakanya Allah. Tinggal pilih kita mau kemana. Mau cari ridho Allah, mencari rahmat Allah, apa mencari murka Allah kita hidup di dunia ini. Kalau kita mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, ya, kita akan selamat bukan hanya dunia dan akhirat. Hadirin sekalian. Apalagi yang kita cari, apalagi kita udah umur di atas 50. Udah dikit lagi bau. Bukan saya ngomong ya, dia sendiri berarti kan. Iya, dikit lagi bau tanah gitu kan. Dikit lagi kita sampai di Pondok Ranggon, Pak. Kapan lagi? Ya kan? Oh, udah penuh. Oh, kalau dapat di Pondok Ranggon bagus ya. Oh, di Tapos. Al-Mahdi ya, kuburan Al-Mahdi ya. Ya. Itu. Apa mending di Papos, kalau di sana tuh di Jati Asih yang turun gitu pinggir kali, kebanjiran, giliran hujan tuh mayat tuh. Renang. Itu. Apa yang kita cari selain hidup ini, ya kan? Ya, kita lanjutin satu ayat lagi sebentar ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak. Artinya sekali-sekali janganlah kalian berbuat seperti itu, ya. Kalian enggak percaya akan kebenaran Al-Qur'an. Kalian mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah dongengan orang-orang terdahulu, ya. Siapa yang mengatakan itu? Bal rana ala qulubihim, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, telah tertutup tuh hatinya. Makanu yaksibun, terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang selalu melampaui batas, melakukan perbuatan dosa, ya. Mereka itulah, ya, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini merupakan dongengan orang-orang terdahulu. Karena ada satu penyakit di dalam hati mereka itu, ya. Mereka itu telah tertutup daripada rahmat Allah. Ya, sudah tertutup, Pak, terkunci, mati hati kita. Jadi perbuatan kita udah perbuatan maksiat, merasa udah indah aja perbuatan maksiat dalam diri kita gitu. Udah enjoy kalau orang bilang sekarang, ya kan? Dan nikmat, ya. Artinya sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Artinya karena perbuatan mereka, ya, sehingga menutupi hati mereka gitu kan. Artinya keadaan yang tidak seperti itu apa yang mereka dugakan, dan tidak pula seperti apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang kafir bahwa Al-Qur'an itu adalah dongengan orang-orang terdahulu. Bahkan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, Allah. Ya, dalam surat yang kemarin itu kita baca dalam, ya, surat yang ke-82 kalau nggak salah kan. 81 At-Takwir ya. Surat At-Takwir ayat 19 sampai 21 kan Allah sudah jelaskan itu. Innahu laqaulun karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in samma amin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah, ya, yang disampaikan oleh orang yang paling mulia. Siapa? Yaitu para malaikat Jibril. Zi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Zil arsy makin, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arasy. Ya. Muta'in samma amin, yang selalu ditaati, ya. Di alam malaikat tuh malaikat Jibril itu adalah sebagai orang yang ditaati, Pak. Didengar omongannya, amin, dan dipercaya, ya. Didengar omongannya tuh oleh para malaikat yang lain. Ya. Pemimpin para malaikat, ya, adalah malaikat
Jibril. Kenapa? Karena diberi tugas suci oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada orang yang mulia di dunia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan kita yang menjuluki Rasulullah sebagai orang yang mulia, yang memiliki akhlak yang tinggi. Akan tetapi Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau adalah memiliki pribadi budi pekerti yang sangat agung, sangat tinggi. Allah yang mengatakan, bukan manusia. Itu yang menjuluki Rasulullah sebagai manusia yang memiliki akhlak yang tinggi, gitu kan. Nah. Ada satu hadis ya dari Ibnu Jarir ya, dari riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Ibnu Majah ya. Dari Muhammad Ibnu Ajlan an Al-Qaqa Ibnu Hakim an Abu Salih an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda iza aznaba zanban kanat nuqtatu sauda'u fi qalbihi wa in taba minha sukila qalbu wa in zadat fazalika qaulu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda innal abda iza aznaba zanban. Artinya apa? Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan perbuatan dosa, kanat nuqtatut sauda'u fi qalbihi, ya, maka terjadilah titik hitam di dalam hatinya. Jadi seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat, maka akan terjadi itu titik hitam di hatinya tuh. Kan hati kita kan ya pertama itu suci kan, ya. Akan terjadi titik hitam tuh. Ya. Fa in taba, maka jika ia bertobat minha daripada dosa apa yang ia lakukan, sukila qalbuhu, ya, maka titik hitamnya itu akan hilang, ya, akan lenyap. Jadi kita melakukan perbuatan dosa kemudian kita bertaubat kepada Allah, ya kan? Ya, maka titik hitamnya itu ya akan hilang. Ya. Wa in zadat fazalika, maka jika ia terus melakukan perbuatan dosa akan bertambah tuh titik hitam sehingga menutupi hatinya gitu. Kalau udah repot kan udah ketutup semua hati kita kan. Udah nggak ada putihnya lagi, nggak ada cemerlangnya lagi, nggak ada bersihnya lagi hati kita. Jadi kemaksiatan itu udah enjoy aja kita lakukan. Kenapa? Karena hati kita udah tertutup daripada perbuatan dosa kita. Makanya Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali janganlah kalian bersikap seperti itu. Ya, karena sebenarnya hati kalian itu yang mengatakan seperti itu karena tertutup daripada rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutin ahad depan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau enggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Silakan Pak Agus. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ini pernah ada satu riwayat ya Rasulullah ya kan ketika mau mensalati orang-orang yang munafik meninggal itu dicegah tuh oleh Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kenapa kau mau mensalati? Kalau nggak salah siapa namanya itu kan, saya lupa itu kan, ya namanya dicegah, ya nggak boleh disolatin. Ya. Tapi Rasulullah karena belum turun ayat yang melarang untuk memintakan ampun, ya kan? Rasul tetap, tapi setelah turun ayat, saya lupa suratnya, ntar saya cari itu kan, ada ayatnya itu kan, ya.
Janganlah kalian memohonkan ampun kepada orang-orang kafir walaupun kalian memohonkan ampun selama ya sebanyak 70 kali bahkan 100 kali Allah nggak akan mengampuni gitu kan ya. Ini termasuk orang-orang yang munafik, bukan kafir, munafik ya. Ya kan KTP-nya Islam ya, tapi kelakuannya kafir ya, munafik. Ya kalau selama dia masih meyakini ya keimanan Islam, imannya itu masih ada, ya kan? Ya itu kalau mau disolatin ya silakan, kalau enggak ya enggak gitu kan? Ya. Artinya kalau memang udah jelas-jelas dia kafir, ya kan? Kadang-kadang kan masih ragu, ya kan? Dia masih ada imannya gitu kan, ya kan? Makanya Allah menyiksa tuh orang-orang ketika di dalam neraka itu walaupun ada sedikit imannya itu pasti kan Allah akan angkat. Gak selamanya dia ada di dalam neraka kan. Ya. Ya, walaupun dia imannya itu hanya sebiji sawi ya besarnya, tapi kalau dia masih ada iman ya Allah akan angkat dari neraka itu sendiri. Makanya ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka dalam keadaan ngesot, ya kan? Ngesot dia mau masuk surga. Itu Rasulullah tahu gitu kan, ya kan? Itu orang yang terakhir ya masuk ke dalam surga dan keluar dari neraka. Dan dia punya pikiran, kata Allah, udah masuk aja ke surga. Dia pikiran dia udah jalan dibalik lagi, ya Allah, engkau bohong, kenapa? Kan surga udah penuh, saya mau tinggal di mana lagi gitu kan? Udah nggak ada tempat lagi. Kata Allah, terus masuk ke dalam surga. Dia nggak mau masuk, ya kan? Tapi orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu Allah berikan ya satu tempat yang seluas langit dan bumi yang terakhir aja Pak gitu kan. Ya. Tapi kalau orang-orang yang munafik udah jelas-jelas munafik ya Abdullah bin Ubay ya yang munafik gitu kan ya bin Khalaf gitu kan tuh ya udah dengkot munafik apalagi Walid bin Mughirah apalagi Abu Jahal ya udah dengkot kafir Quraisy Abu Jahal Abu Lahab gitu kan. Ya, itu masih pamannya Rasulullah sebetulnya kan. Karena memang nggak dapat hidayah. Makanya hidayah ini kan perlu kita cari, ya. Ya. Jadi kalau kita mau sholatin bagus ya kan. Kalau memang udah jelas dia kafir jangan disolatin. Ya kan? Tapi kalau dia masih ragu dia masih ada imannya, insya Allah ya kan. Ya Allah itu Maha Pengampun gitu kan. Ya. Ada lagi? Cukup. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah jalan kaki sendiri. Alhamdulillah sampai banyak mana sendiri. Kalau lagi sudah terjadi mari kita makan bersama untuk cari bersama. Mantap. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك ووسق اللهم رابطتها واهدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى اشرى صدورها بعيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati bagaimana kajian tafsir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melakukan kaji tafsir Al-Quran di surat Al-Mu'minin ayat 13 sampai 16. Mudah-mudahan kajian tadi dapat berberkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. dan menambahkan ketakwaan iman dan takwa kepada Allah. Amin. Amin. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah laporan kas kajian tafsir. Saldo akan lalu sebesar 5.118.400 rupiah. Kemudian infak yang terkumpul di Masjid Al-Hadirin sebesar 412.000 rupiah. Sehingga saldo sampai saat ini sebesar 5.530.400 rupiah. Jazakumullah, mudah-mudahan dan yang kedua adalah kajian akan depan di Masjid Muda. Kemudian tadi apa namanya terus materi sudah menyiapkan sarapan pagi. Silakan para jemaah sekalian. Demikian dari kami, bagi topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallam. Belum, sengaja.
Ayo, Pak. Walasi aku. Kasihan yang diganggu. Ambil kita. Ini lagi di kawasan musuh. Muncul kapan muncul nih? Oh ya. Minggu depan kita mau lihat. Biar mau baca. Insyaallah. Iya sama kayak. Jangan bikin ada dia.